Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan mata kuliah pengantar ekologi dan dosen pengampunya yaitu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang interaksi antar spesies, mutualisme, dan mimikri. Yang mana anggota kelompok saya yang pertama yaitu saya sendiri, Tesya Monika dengan NIM 21231037. Yang kedua ada Teva Putri Sokrates dengan NIM 21231038. Yang ketiga ada Desa Septriani dengan NIM 21231039. Dan selanjutnya ada Tiara Dita Fariza dengan NIM 21231102. Selanjutnya ada Tiara Nabila dengan NIM 21231103. Dan yang terakhir ada Ulfa Fitria dengan NIM 21231104. Langsung saja kita pada materi yang pertama yaitu tentang mutualisme, yang mana ada tentang pengertian mutualisme dan contoh mutualisme yang akan dibacakan oleh rekan saya sebagai berikut ini. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian mutualisme. Arti mutualisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting baginya. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. 2. Contoh simbiosis mutualisme. Pertama, kerbau dan burung jalak. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu yang menempel pada tubuh kerbau. Dan dalam hubungan ini, kerbau diuntungkan karena bersih dari kutu-kutu yang telah dimakan oleh burung jalak. 2. Bunga dan lebah. Dalam hubungan ini, lebah memperoleh makanan dari bunga berupa sari bunga. Dan dalam hubungan ini, bunga dibantu oleh lebah dalam proses penyerupukan. 3. Zebra dan burung oxpecker. Dalam hubungan ini, burung oxpecker mendapat makanan berupa parasit. Dalam hubungan ini, zebra juga diuntungkan karena parasit yang ada di tubuhnya dimakan. Dan juga burung oxpecker dapat memberi tanda seandainya ada pemangsa yang datang. Jika pemangsa datang, burung ini akan segera pergi sambil menjerit. Keempat, ikan badut dan anemon laut. Dalam hubungan ini, ikan badut bisa bersembunyi pada anemon laut. Seandainya pemangsa datang, ikan badut juga memperoleh makanan berupa parasit pada anemon laut. Dalam hubungan ini, anemon laut diuntungkan oleh ikan badut dari pemangsa dan juga parasit pada anemon laut akan dimakan oleh ikan badut. 5. Buaya dan burung plover. Dalam hubungan ini, burung plover memakan kotoran sisa makanan yang ada di gigi buaya. Dan dalam hubungan ini, gigi buaya dibersihkan dan dihindarkan dari penyakit yang disebabkan dari sisa makanan. Yang keenam yaitu manusia dan bakteri Escherichia coli. Dalam hubungan ini, manusia memperoleh vitamin B12 dari bakteri dan membantu proses pembusukan. Sedangkan pada bakteri Escherichia coli juga mendapatkan tempat untuk hidup di dalam tubuh manusia. Yang ketujuh yaitu kelelawar berbulu wol dan kantung semar. Kelelawar berbulu wol mendapat tempat yang nyaman untuk hidup, sedangkan kantong semar mendapatkan asupan nutrisi yang berasal dari kotoran kelelawar berbulu wol. Baiklah, itulah materi yang pertama tentang mutualisme. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang mimikri, di mana ada pengertian mimikri, fungsi mimikri, dan contoh mimikri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian mimikri. Kata mimikri berasal dari istilah bahasa Yunani mimetikos yang berarti suka meniru, merupakan tiruan yang merupakan turunan dari mimetos, kata sifat verba, dari mimestai, meniru. Dalam bahasa Inggris, kata mimikri dipakai untuk hewan dan tumbuhan setelah tahun 1851. Dalam biologi evolusioner, mimikri merupakan proses evolusi yang terjadi pada spesies
untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Biasanya, mimikri menyerupai suatu spesies sebagai salah satu cara menghindari bahaya, misalnya bila berhadapan dengan predator. Selanjutnya, fungsi dari mimikri. Mimikri berfungsi meniru objek maupun hewan lainnya untuk bertahan hidup. Mimikri terjadi karena perubahan tubuh hewan dan bisa berhasil walaupun lingkungannya berubah. Kemudian ada contoh hewan mimikri. Yang pertama ada lalat bunga. Hewan ini kerap terlihat hingga menempel ke setiap bunga melakukan suatu tindakan seperti layaknya tawon. Apabila ia sedang menghadapi sang predator, maka ia akan berperan dan menempel pada bunga. Kemudian yang kedua ada lalat buah. Lalat buah juga kerap melakukan mimikri untuk menyerupai rupa dan warna dari lebah yang kerap terlihat menempel di buah. Kemudian yang ketiga ada laba-laba peloncat. Laba-laba peloncat kerap merubah bentuk secara fisik dan perilaku seperti layaknya semut. Kumbang kura-kura emas merupakan hewan yang bisa mengubah warnanya saat mengalami gelisah atau pada masa kawin, dan juga apabila ada yang menyentuhnya. Kemudian contoh yang keempat ada gurita penyamar. Hewan ini biasanya kerap menyerupai bentuk fisik dan juga perilaku ikan pipi atau seperti bintang laut. Kemudian yang kelima ada katak pohon Pasifik. Hewan ini dapat mengubah warnanya. Habitat kata ini ada di Amerika Utara, yang mempunyai kemampuan mimikri dengan merubah warna selama 1 hingga 2 menit. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada kumbang kura-kura emas. Hewan yang bisa merubah warnanya saat mengalami gelisah atau pada masa kawin, dan juga apabila ada yang menyentuhnya. Perubahannya dari emas menjadi warna merah cerah.